Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ge Changling adalah mentor Ge Qian. Su Yi tidak akan mengingkari kata-katanya. Pria kuat macam apa yang membawa pergi pasangan mereka? Su Yi bertanya. Ge Changling berkata, dua pembudidaya iblis ranah Yuanfu. Su Yi tenggelam dalam pikirannya. Berangkat kemarin pagi, dengan kekuatan dua pembudidaya iblis ranah Yuanfu, mereka pandai terbang melarikan diri, dan akan memakan waktu 3 hari untuk mencapai lautan roh kekacauan di Dakin. Dan, dapat dipastikan bahwa Chu Xiu telah mencapai kedalaman laut roh kekacauan. Orang ini telah menyelinap ke reruntuhan Kung Xian Jianlou, dan dia tahu bahwa tempat itu telah ditempati olehnya. Ketika dia tidak dapat menangkap seseorang yang terkait dengannya, dia pasti akan berpikir bahwa Ning Xi dan yang lainnya bersembunyi di reruntuhan Kung Xian Jianlou. Dan sekarang, dia perlu mengirim Wen Changtai dan istrinya ke kedalaman Chaos Linghai, yang mungkin berarti bahwa Chu Xiu belum membobol reruntuhan Kung Xian Jianlou. Memikirkan hal ini, Su Yi merasa sedikit nyaman. Tidak sulit untuk memblokir peran transformasi roh Chu Xiu. Terlebih lagi, Ying Ke dari garis keturunan Black Jiao, atas perintahnya sendiri, diam-diam dijaga di luar reruntuhan Kung Xian Jianlou, untuk menanggapi fase spiritual Taoisme Ke, itu cukup untuk memberi Chu Xiu ancaman besar. Mungkin, justru karena inilah Chu Xiu terpaksa mencoba yang terbaik untuk mencoba menggunakan Wen Changtai dan istrinya sebagai sandera untuk memeras mereka. Sepertinya kita harus bergegas dan pergi ke Kung Xian Jianlou. Ketika Su Yi memikirkannya, dia melihat bayi iblis di lengannya, dan hatinya bergerak. Ada penghalang iblis kecil, mengapa kamu tidak bisa membiarkan Chu Xiu melempar tikus itu? Status bayi ajaib di penjara surgawi sangat terpisah. Hal ini terlihat dari sikap hormat para kultivator seperti Tu Baizen terhadap bayi iblis tersebut. Aku tidak menyangka iblis kecilmu ini masih berguna. Su Yi melirik bayi ajaib itu dengan kagum. Dia tidak memiliki perasaan untuk bayi ajaib, lagi pula, dia hanya mengambilnya dengan santai. Jika bukan karena bayi ajaib itu berbakat dan sangat muda, Su Yi akan terlalu malas untuk peduli. Kenapa kamu di penjara di sini? Su Yi tiba-tiba menatap Hong Chanxiang. Dia ingat dengan jelas bahwa mantan guru nasional Great Zhou ini adalah penghuni liar dari dunia lain. Hong Chanxiang menunjukkan tatapan pahit dan berbisik, saya dari benua Tianming, dan saya tidak ada hubungannya dengan pengadilan iblis penjara surgawi. Benua Tianming. Su Yi tampak berpikir, dan segera ingat bahwa di bawah bimbingannya, Marquis of Wuling Chen Zeng pernah memurnikan sinar kekuatan jiwa ilahi dari pembangkit tenaga listrik dari dunia lain, dan mengetahui bahwa hari ini beberapa kondisi di daratan. Dikatakan bahwa ada 5 sekte tingkat spiritual di benua dunia bawah, tetapi tidak ada Taoisme tingkat kaisar. Jika kamu membicarakannya, para biksu dari benua Tianming kita juga menjadi korban. Hong Chanxiang menghela nafas. Su Yi berkata, apa artinya ini? Hong Chanxiang berkata dengan suara rendah, terowongan ruang angkasa Suetu Yaoshan ini awalnya dikendalikan oleh kekuatan kultivasi di benua Tianming, tetapi belum lama ini, sebuah kecelakaan terjadi di benua Tianming. Dalam perubahan yang mengejutkan, pengadilan iblis penjara surgawi dari benua Suandu menyerbu benua dunia bawah surgawi. Menurut apa yang dikatakan Hong Chanxiang, sebagai kekuatan hegemonik dari benua Suandu, butuh waktu kurang dari sebulan bagi pengadilan iblis penjara surgawi untuk mengalahkan 5 silsilah dao tingkat spiritual di benua dunia bawah surgawi satu demi satu. Secara alami, terowongan ruang angkasa ini mengarah ke dasar gunung Suetu di benua Changqing. Dikendalikan oleh pengadilan penjara surgawi. Setelah mendengarkan, Su Yi tidak bisa tidak terkejut, pengadilan iblis penjara hari ini sangat sengit. Namun, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak peduli. Ayo, pergi dari sini dulu. Su Yi meninggalkan aula bersama Ge Changling, Hong Chanxiang, dan karakter lain yang ditangkap. Kemudian, dia tanpa sadar melihat ke kejauhan. Dalam kehampaan di sana, pusaran berwarna darah dengan jangkauan ratusan meter ditangguhkan. Itu adalah penghalang ruang, dan sekarang ada banyak tempat yang rusak.
Su Yi melihatnya sebentar, dan akhirnya menilai bahwa kecuali dia memiliki kekuatan tingkat kaisar, dia tidak akan dapat memperbaiki penghalang dunia ini. Dan dapat diperkirakan bahwa di waktu berikutnya, penghalang ruang angkasa akan semakin rusak. Jika waktunya tidak ketat, Anda dapat memasang perangkap di sini dan menunggu kelinci, sehingga Anda dapat menangkap beberapa ikan besar di masa depan. Su Yi menghela nafas. Dia harus bergegas dan pergi ke Chaos Spirit Sea tanpa penundaan. Jika tidak, memasang jebakan di sini sudah cukup untuk menunggu ikan masuk dan menikmatinya di kemudian hari. Ketika saya kembali ke dunia luar, malam telah tiba dengan tenang. Su Yi menemukan Ge Changling dan memberi tahu dia, tolong juga minta sesama Taois Ge untuk menunggu di sini selama beberapa hari, tunggu Ge Qian dan yang lainnya tiba, beritahu mereka bahwa saya telah pergi ke lautan kekacauan, dan biarkan mereka pergi ke lautan kekacauan bersamaku. Konvergensi. Bagus. Ge Changling dengan senang hati setuju. Su Yi tidak menunda lagi, dia memeluk bayi iblis di satu tangan, sosoknya berubah menjadi pita, dan menerobos udara. Melihat sosoknya menghilang ke langit malam, Ge Changling memiliki kesempatan untuk bertanya kepada King Jin, sebelum Su Daoyou yang membunuh para biksu di penjara surgawi. Hong Chanxiang dan yang lainnya juga memandang King Jin. King Jin mengangguk. Dan selanjutnya, Li Changlin mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan menceritakan pertempuran yang terjadi di sini satu per satu. Setelah mendengarkan, Ge Changling dan yang lainnya semua bersemangat dan terkejut. Jika ada dewa di dunia ini, itu pasti Su Yi. Hong Chanxiang bergumam. Semua orang mengangguk tanpa sadar. Di bawah langit malam, Su Yi menggunakan teknik pelarian Yuliu, dan sosoknya melintas dan berlari kencang di awan seperti pita. Sejak saya kembali ke minggu besar ini, saya telah terlibat oleh segala macam sebab dan akibat, berlarian, tanpa henti, dan saya tidak pernah benar-benar bebas. Bahkan jadwal latihanku terganggu. Dalam analisis terakhir, semua masalah disebabkan oleh Chu Xiu. Hati Su Yi melonjak dengan niat membunuh. Dia kembali ke Dazhou kali ini, dengan tujuan mengunjungi kembali tempat lama dan mengendapkan hati dirinya. Dari Kabupaten Yunhe ke kota Yujing, dan sekarang dari Suetu Yaoshan ke Laut Chaoling. Perasaan pasif ini membuat Su Yi sangat tidak senang. Di masa depan, saya akan meninggalkan Dazhou cepat atau lambat. Sebelum pergi, saya harus menyelesaikan segala macam masalah untuk menghindari tikungan dan belokan serupa di masa depan. Su Yi diam-diam berkata. Di masa depan, jika benua Changqing ini tidak dapat memenuhi kebutuhan kultivasinya, ia secara alami akan memilih untuk pergi ke tempat lain. Selain itu, dia akan kembali ke Kyushu liar untuk menyelesaikan keluhan dari kehidupan sebelumnya. Sebelum itu, yang harus dia lakukan adalah menjadi lebih kuat, dan kedua, menyiapkan tempat bagi orang-orang di sekitarnya untuk terlindung dari angin dan hujan. Kedalaman laut yang kacau. Sebuah kamp sementara dibangun di sebuah pulau yang sepi. Chu Xiu mengenakan jubah hitam, berdiri di atas pulau. Dia melihat ke kejauhan dengan sepasang murid yang cerah. Baru-baru ini, aura langit dan bumi di benua Changqing telah pulih, dan perubahan luar biasa telah terjadi di tempat yang ganas di Chaos Linghai. Di wilayah laut yang tak terbatas, tanda-tanda pemulihan aura bahkan lebih ganas, dan beberapa reruntuhan kuno telah muncul di banyak tempat, memicu fenomena aneh langit dan bumi. Di beberapa wilayah laut, banyak pusaran aura muncul, dan beberapa harta karun yang terkubur jauh di dasar laut muncul di dunia. Peninggalan, harta karun, kebangkitan. Semua ini telah menarik banyak orang kuat untuk mengingini. Ada prajurit dari Dakin, dan ada juga biksu dari dunia lain. Seluruh lautan roh yang kacau menjadi kacau dan bergejolak, dan darahnya tak henti-hentinya. Chu Xiu tidak peduli tentang itu. Satu-satunya tujuan kedatangannya ke sini untuk mengganggu lautan roh adalah untuk menangkap mereka yang terkait dengan Su Yi. Ketika dia datang ke sini, Chu Xiu telah menemukan banyak informasi berharga melalui berbagai petunjuk. Misalnya, ketika Su Yi berada di Dazhou, orang-orang terdekatnya adalah sekelompok orang yang dipimpin oleh Ning Siji, kepala istana Akademi Tianyuan, di antaranya Wen Lingsui, Cha Jin, Musi, Tao Aoyama Tunggu.
Pada saat dia tiba di kedalaman laut yang kacau, Chu Xiu mencoba berkali-kali untuk masuk ke reruntuhan Kung Xianjianlou. Semuanya bisa berakhir dengan kegagalan. Ada dua alasan. Pertama, pintu masuk ke reruntuhan Kung Xianjianlou ditutupi dengan formasi terlarang yang menakutkan. Kedua, di wilayah laut itu, ada naga hitam tua yang bersembunyi di alam roh. Dengan harta rahasia di tanganku, tidak sulit untuk menekan naga banjir hitam tua itu. Yang sulit adalah bagaimana cara masuk ke reruntuhan Kung Xianjianlou. Tapi beruntung, ketika orang tua Wen Lingsui ditangkap dan menggunakan dua sandera ini, mungkin kamu bisa memanfaatkan kesempatan dan menyerang dalam satu gerakan. Mata Chu Xiu berkedip, pada saat itu, selama Ning Siji dan yang lainnya tertangkap, mereka akan memainkan peran besar dalam menangani Su Yi di masa depan. Dia membenci Su Yi. Aku benci sampai-sampai sulit untuk membersihkannya. Penatua Chu, berita itu baru saja datang, dan dalam waktu 1 jam, Wen Changtai dan istrinya akan dikawal. Tiba-tiba, laporan hormat terdengar di kejauhan. Iya. Utusan itu bergegas pergi. Di pulau terpencil ini, ada 4 penjaga pengumpul bintang, 18 diaken tingkat Yuanfu, dan 39 biksu tingkat Bigu. Chu Xiu yakin bahwa selama dia menekan Jiao Hitam Tua, dan kemudian menggunakan kehidupan Wen Changtai dan istrinya untuk membersihkan jalan, dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka dapat dengan mudah mengalahkan Ning Sixi dan yang lainnya. Pada saat ini, desahan tiba-tiba terdengar, berjuang, bunuh, betapa melelahkannya hidup. Tubuh Chu Xiu membeku, dan dia tiba-tiba menoleh. Saya melihat sosok di tebing dekat laut tidak jauh. Mengenakan jubah putih, dia duduk santai di depan tebing, kakinya melayang di udara, dan dia sedang memancing dengan pancing yang dipotong dari bambu di tangannya. Tampilan yang sangat nyaman. Tapi Chu Xiu merasa kedinginan, orang ini. Kapan dia muncul? Angin laut. Pria muda berjubah putih itu memegang pancing di tangannya dan duduk dalam posisi santai dan nyaman. Melihat tamu tak diundang ini, Chu Xiu menjadi tenang dan berkata, "Yang mulia sangat elegan, dan Anda datang ke sini untuk memancing tanpa menyadarinya." Pria muda berjubah putih itu membelakangi Chu Xiu dan menghadap ke laut, dan berkata sambil tersenyum, "Ada twister lidah di dunia, mengatakan bahwa memancing harus dilakukan di pulau itu, dan jika kamu tidak pergi ke pulau, kamu tidak akan bisa menangkapnya, jadi mari kita coba." Orang ini menganggap serius twister lidah, apakah ada yang salah dengan otaknya? Yang mulia, apakah Anda di sini benar-benar hanya untuk memancing? Chu Xiu menyelidiki. Pemuda berjubah putih berkata, kegembiraan memancing terletak pada kenyataan bahwa Anda tidak dapat mengetahuinya, tidak ada yang tahu apakah Anda dapat menangkap ikan, sekarang Anda memikirkan tujuan saya, apa bedanya dengan ikan itu? Chu Xiu mengerutkan kening dan berkata, saya tidak punya waktu untuk bermain teka-teki bodoh dengan Yang Mulia. Karena Yang Mulia tidak mau berbicara, maka Chu akan pergi. Setelah mengatakan itu, berbalik. Setelah berjalan lebih dari 10 kaki, Chu Xiu tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan menoleh untuk melihat. Tetapi melihat lelaki tua muda berjubah putih itu duduk di tanah di depan tebing, dia tidak bereaksi sama sekali terhadap kepergiannya. Semakin seperti ini, semakin Chu Xiu merasa salah. Dia berada di alam transformasi roh, tetapi dia tidak menyadari ketika pemuda berjubah putih itu muncul. Ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa Taoisme pihak lain setidaknya tidak lebih lemah dari alam roh. Dan orang yang begitu kuat, bagaimana dia bisa pergi memancing di laut yang kacau ini hanya karena lidahnya yang berliku-liku? Dan secara kebetulan di situs Anda sendiri. Diam sejenak, Chu Xiu menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan berkata, kamu adalah orang seperti itu, ini pasti memiliki makna yang dalam, jika kamu mau mengatakannya, Chu akan mendengarkan dengan seksama. Pria muda berjubah putih itu menjentikkan pergelangan tangannya. Laut pecah menjadi gelombang, dan seekor ikan keluar dari langit dan jatuh ke tangan pemuda berjubah putih. Ini adalah ikan laut emas, panjangnya sekitar 1 kaki, penuh dengan spiritualitas. Pria muda berjubah putih memegang ekor ikan dan berkata sambil tersenyum, lihat, ini disebut umpan pemberi selamat. Akan mengambil umpan. Mata Chu Xiu berkedip.
Pada saat ini, pemuda berjubah putih menggigit perut ikan laut emas, merobek sepotong ikan, dan mengunyahnya di mulut besar, darah memenuhi antara gigi dan bibirnya. Adegan berdarah makan ikan hidup membuat Chu Xiu gugup. Saya melihat pemuda berjubah putih seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya, dia makan banyak, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk makan ikan utuh. Setelah itu, dia menyeka darah di sudut bibirnya, berdiri, berbalik untuk melihat Chu Xiu, dan berkata sambil tersenyum, bukankah itu membuatmu takut? Chu Xiu menggelengkan kepalanya. Pada saat itulah dia dapat dengan jelas melihat wajah pemuda berjubah putih, bibirnya merah dan giginya putih, dan dia sangat tampan. Terutama sepasang mata, seperti sepasang pusaran terpencil, membuat orang berdebar-debar. Setelah saya tiba di Chaos Linghai, saya mendengar bahwa tempat paling terkenal di tempat yang ganas ini adalah reruntuhan Kung Xianjianlou. Pemuda berjubah putih itu berkata, tetapi saya tidak dapat menemukan di mana reruntuhan itu berada. Chu Xiu tertegun sejenak, dan berkata, tidakkah kamu membiarkan aku membawamu ke reruntuhan Kung Xianjianlou? Pria muda berjubah putih itu tersenyum dan berkata, apakah menurutmu itu akan berhasil? Chu Xiu dengan serius berkata, saya memberanikan diri untuk bertanya, apa yang kamu lakukan di sana? Pria muda berjubah putih itu menunjuk ke kepalanya dan berkata, ketika saya mendengar 4 karakter Kung Xianjianlou, gelar Kaisar Iblis Pemburu tiba-tiba muncul di benak saya, jadi mari kita lihat. Dia ingin mengatakan, bajingan macam apa ini? Tetapi pada akhirnya, dia masih menahan diri dan berkata, jangan berbohong kepada sesama Taois, saya tahu di mana pintu masuk ke reruntuhan Kung Xianjianlou, tetapi sekarang, tempat itu telah lama ditempati, dan itu ada di dekat sana. Laut, ada yang tidak aktif. Hei Jiao dengan basis kultivasi alam spiritual. Chu Xiu mengatakan ini karena dia ingin menguji pihak lain. Siapa yang mengira bahwa ketika dia mengatakan ini, mata pemuda berjubah putih yang berputar-putar menyala, seolah-olah pintu dewa telah dibuka, menunjukkan kilau yang menakutkan dan menakutkan. Pada saat itu, Chu Xiu merasa menggigil. Tetapi pria muda berjubah putih berkata dengan penuh minat, Jiao hitam dari fase roh. Daging pria itu pasti sangat lezat. Berbicara, dia menggosok perutnya dan menjilat bibirnya, terlihat sangat lapar. Chu Xiu menarik napas dalam-dalam, dan hatinya bergetar. Orang ini berani melihat naga banjir hitam sebagai makanan. Bagaimana dengan kamu? Pemuda berjubah putih itu bertanya. Chu Xiu berpikir sejenak dan berkata, Chu tidak keberatan membimbing sesama Taois, tetapi, setelah sampai di sana, jika sesama Taois menghadapi masalah, jangan salahkan Chu Mou. Atasan. Pria muda berjubah putih itu menunjukkan senyum penuh arti dan berkata, ini wajar, Anda dan saya bekerja sama, masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan, dapat dikatakan sebagai yang terbaik dari kedua dunia. Pria muda berjubah putih berkata, ada begitu banyak orang di pulau terpencil ini, tidak dapat dihindari bahwa beberapa rumor akan bocor selama percakapan, tetapi saya tidak sengaja mendengarnya ketika saya lewat di sini, apakah Anda pikir itu kebetulan? Chu Xiu memarahi diam-diam, sungguh keledai. Jika Anda tidak menggunakan teknik rahasia untuk memata-matai, bagaimana Anda bisa mempelajari ini? Di mulut, Chu Xiu berkata sambil tersenyum, ini mungkin disebut kehendak Tuhan dalam kegelapan, ngomong-ngomong, berani menanyakan namamu yang terhormat. Pria muda berjubah putih berkata, King Luo, biru dari King Ming yang abadi, Luo dari Tianxuan Luobert. Nama yang bagus. Chu Xiu memuji, tapi dia sangat bingung. Pria ini memiliki rasa aneh dan misterius di sekujur tubuhnya. Apakah sama dengan dirinya sendiri, bukan biksu dari benua Changqing ini? Kapan aku pergi? King Luo bertanya, dia tampak tidak sabar. Juga tolong tunggu sebentar. Chu Xiu Dao. Menunggu kedua sandera itu. King Luo bertanya. Murid Chu Xiu menyusut, orang ini benar-benar tahu segalanya. Bagus. Chu Xiu mengangguk. King Luo mendengus dan berkata, ngomong-ngomong, siapa Sui di mulutmu? King Luo mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya tanpa sadar, kebencian akan membutakan pikiran dan matamu.
Karena kamu sangat membenci Suyi, pihak lain pastilah orang yang luar biasa, jadi jangan ceroboh. Chu Xiu tersenyum dan berkata, terima kasih telah mengingatkanku, tapi Suyi seharusnya masih di Daxia sekarang. Tidak peduli seberapa besar aku membencinya, aku tidak akan punya kesempatan untuk membersihkannya untuk sementara waktu. Musim panas besar. King Luo berbisik, jika aku punya kesempatan, aku juga akan jalan-jalan. Setengah jam kemudian, dua pembudidaya alam Yuanfu dari penjara surgawi dan pengadilan iblis mengantar Wen Changtai dan istrinya ke langit dan mendarat di pulau itu. Melihat ini, Chu Xiu tidak menunda lagi, dan segera memimpin orang-orang kuat di bawah komandonya ke reruntuhan Kung Xianjianlou. King Luo juga ada di tim. Ketika dia melihat barisan Chu Xiu yang terdiri dari 4 ranah pengumpul bintang, 20 ranah Yuanfu dan 39 pembudidaya ranah bigu, King Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tidak repot-repot memperhatikan. Waktu berlalu. Setelah 1/4 jam. Di laut yang jauh, ada kabut yang diselimuti langit dan laut. Rekan Taois, di kedalaman kabut, adalah pintu masuk ke reruntuhan pedang abadi. Biasanya, tempat itu diselimuti kekuatan formasi terlarang, dan orang biasa tidak dapat menemukannya sama sekali. Chu Xiu melihat ke kejauhan dan berkata dengan cepat. Oh. King Luo penuh energi dan berkata, jadi, Jiao hitam itu juga tidak aktif di wilayah laut itu. Chu Xiu mengangguk, tepat. Saat berbicara, kelompok mereka telah menyapu kabut dan bergerak maju. Sebentar. Tiba-tiba sebuah suara yang hangat dan kaya bergema di antara langit dan bumi. Kamu bajingan, kamu berani datang, haruskah kamu benar-benar tidak berani membunuh seseorang? Suara itu bergemuruh, berguling-guling di atas laut. Selama periode waktu ini, mereka telah menembus wilayah laut ini lebih dari sekali, dan mereka secara alami tahu betapa menakutkannya naga banjir hitam tua yang tidak aktif di wilayah laut ini. Sungguh, ini sangat diharapkan. Mata King Luo cerah dan bergelombang seperti pusaran. Ledakan. Di laut di kejauhan, sesosok orang menginjak ombak. Itu adalah Dewa Hei Jiao. Tetapi pada saat ini, King Luo tertawa, awan mengikuti naga, angin mengikuti harimau, Jiao hitam ini dapat memiliki fondasi yang luar biasa dan kuat dan Taoisme di alam spiritual, itu harus dibudidayakan beberapa jenis warisan kuno. Suaranya penuh kekaguman, dan matanya seolah melihat mangsa paling enak di dunia, seterang obor. Yingke sedikit mengernyit dan menatap King Luo, yang mulia juga seorang biarawan di pengadilan iblis penjara surgawi. King Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya adalah hantu yang kesepian, dan saya bahkan belum menemukan asal saya sendiri sejak kebangkitan saya. Yingke berkata dengan kosong, lalu mengapa kamu datang ke sini? Aku akan melihat reruntuhan Kung Xianjianlou. King Luo tersenyum dan berkata, selain itu, aku juga sangat tertarik padamu. Yingke terkejut, aku. Iya. King Luo mengangguk, sebenarnya, aku ingin memakanmu. Kelopak mata Chu Xiu berkedut, orang ini. Sama-sama. Para pembudidaya di penjara surgawi dan pengadilan iblis di sekitarnya juga menghirup udara dingin dan terkejut dengan apa yang dikatakan King Luo. Ini luar biasa. Di kejauhan, Yingke juga tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat King Luo lagi, dan berkata, aku punya dendam padamu. King Luo menggelengkan kepalanya, di dunia ini, tidak semuanya memiliki alasan dan motif. Saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Anda, hanya untuk memuaskan selera saya. Chu Xiu dan yang lainnya terdiam. King Luo terlihat tampan dan tampan, tetapi kata-kata dan tindakannya membuat orang menjadi gila. Memuaskan nafsu makan. Mata Yingke bersinar dengan cahaya ilahi, dan berkata, kalau begitu aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan. King Luo tersenyum sedikit, memperlihatkan gigi putih yang rapi, dan berkata, kemampuanku saat ini tidak terlalu bagus, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk membersihkan hewan jahat sepertimu. Dengan suaranya yang santai, dia melangkah keluar dengan tiba-tiba, dan energi iblis hitam yang mengerikan melonjak dari tubuhnya. Ledakan. Laut bergolak dan kehampaan kacau balau. Di mata semua orang, pada saat ini,
King Luo tampak berubah menjadi dewa iblis, dengan rambut hitam berkibar, jubah putih berkibar, dan sosoknya seperti tombak yang menembus langit, bersinar di dunia. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.